tempat keramat itu nyata teh, uang ngelumbuk banyak. Bahkan di situ bawa 1 karung dipanggul gitu kan. Dan mau keluar dari tempat itu dapat telepon istrinya meninggal. Itu langsung di situ teh. Jadi di sebelah kanan itu kayak ada orang direbus. Nah, kita jalan di sebelah kiri kita kayak nginjek-nginjek orang. Itu duduk itu kan malam ya. Di atas jam 11-12 lah gitu. 6 pagi teh. Dan di situ sebentar ya. Saya ingat kata orang-orang tua zaman dulu ya, katanya alam kita malam itu kan beda. Dan ada juga rekan saya yang lama ini, ya masa umuran saya. Dia itu ngambil nikah dengan bangsa jin. Jadi harus nyiapin kamar khusus, segala macam, bener tuh ya? Bener. Kayak gitu ya. Nah, jadi biar dia kaya maunya. Kaya, cuman syaratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Ria Puspita Official. Kali ini kita akan berbagi cerita horor misteri. Kenapa teh nggak penelusuran musim hujan? Nanti kalau penelusuran becek, nanti demen teh Ria kalau pas kesurupan tuh keren. Atau kesurupan becek-becek saya malah kayak babi jadinya belok-belokan. Nah, kita duduk-duduk santai. Dengerin cerita dari narasumber, dari sahabat mistis. Mungkin kalian ada yang punya pengalaman sama kayak narasumber kali ini. Siapa dia? Kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dirinya, siapa namanya? Nama saya Sunanto dari Serang, Banten. Oh, dari Serang, Banten. Deket lah, nggak jauh-jauh kan ke rumah saya? Lumayan. Lumayan. Di mana sih teh rumahnya? Kabarin tuh ke admin biar tahu rumah saya di mana pada dateng. Oke, Mas, saya manggilnya Mas A. Sudanto, Nanto, siapa nih? Boleh, Nanto boleh. Nanto boleh ya. Nanto, sehat? Alhamdulillah teh, sehat. Kenapa mau cerita di channel saya? Soalnya yang saya selama ini kan lihat podcast gitu ya. Yang saya hati berminat tuh ke channel Teteh gitu. Waduh. Nggak tahu hati kepengen kesini aja gitu. Terima kasih. Tapi sudah lama punya kepekaan atau hanya gimana nih, rasa atau punya cerita aja? Ya kepekaan sih ya dari dulu tuh ya. Cuman dulu kan masih zaman-zaman ABG ya. Jadi nggak begitu mendalami lah gitu. Dan ketika sekarang ini nggak tahu kenapa kok ada ketertarikan di bidang itu. Oh, seperti itu. Berarti punya cerita tentang horor mistis dan lain-lain dong? Punya. Boleh ceritain awal mulanya kayak gimana cerita horornya? Jadi waktu saya ditinggal sama kedua orang tua teh ya. Jadi pas posisi itu saya tuh ngedon, bener-bener ngedon. Malas ngapa-ngapain, malas beraktivitas. Kerja pun kalau nggak dipaksa itu malas. Jadi ada teman ke rumah gitu kan. Kenapa sih sekarang jarang keluar gitu. Terus di grup WA juga jarang nongol gitu. Saya cerita kan. Saya lagi bener-bener bingung ketika ditinggal orang tua gitu. Jadi seakan-akan hidup saya tuh kayak nggak ada arah gitu. Sementara saya kan masih anak yang paling muda ya, orang tua nggak ada, jadi kayak kebingungan gitu teh. Saat itu umur berapa? Waktu itu sekitar, ya belum nikah sih. Belum nikah, masih nikah. Ada 18-20 tahunan? Sekitar 20 tahun, 21 lah. Oke, itu sekitar. Orang tua meninggal dunia? Meninggal dunia. Ayah dulu atau ibu dulu? Jadi sakit yang lama itu ayah saya, tapi yang ketika meninggal itu ibu saya. Tapi selang meninggalnya itu jaraknya nggak jauh setelah ibu saya. Berapa lama itu? 3 bulan. Berarti setelah ibu meninggal 3 bulan kemudian bapak menyusul. Oke, terus lanjut. Jadi ketika teman gitu datang, kenapa sekarang jarang banget aktivitas gitu kan? Kayak di grup WA juga jarang nongol apa. Jadi saya kan cerita ya, semenjak tadi pertama itu teh. Semenjak ditinggal orang tua itu kayak serba kebingungan lah gitu. Temen nyaranin, ya udah kamu nenangin dulu aja gitu. Kalau emang kerja ya kerja aja, seperti biasa gitu.
Jadi teman saya tuh sama temennya lagi seorang perempuan ya, yang umurnya dari saya lah gitu. Jadi ngajak di satu tempat masih di daerah Jawa Barat ya. Jadi di situ itu saya bersama rekan itu berangkatlah ke tempat itu kan. Setelah nyampe tempat itu mau ketemu si beliau yang sekarang jadi orang tua saya ya. Jadi ya pembimbing lah istilahnya itu, kayak ngasih amanat apa gitu, nasihatin. Yaudah katanya, kalau emang kamu katanya lagi down, kebingungan, nenangin diri aja di tempat Abah gitu. Nah, ngobrol-ngobrol di rumah, kalau kamu masih kerja, alhamdulillah Abah, kata saya kerja. Yaudah di tempat Abah aja, di dalam gunung gitu kan. Jadi dari rumah itu jalan kaki sekitar 1 kilo lah kurang lebih. Jadi di situ situasi posisinya itu kan pegunungan. Cuman kita di bawah kaki gunung itu, kayak semacam bukit gitu. Jalan kaki di hutan belantara gitu. Setelah itu berangkat dari rumah si Abah itu ke tempat itu, kita masuk hutan. Setelah maghrib jalan kaki, kita kendaraan ditaruh di rumah Abah gitu. Nah, jalan kaki di situ, dan ketika saya masuk di hutan itu sempat mengalami kejadian itu awal-awal itu saya tuh teh. Jadi pas di pertengahan jalan itu kayak ada ular gede, cuma saya dari jauh tuh bukan kelihatan ular, tapi ya kelihatannya namanya di hutan teh ya. Kata saya kayaknya ini pohon tumbang apa. Si Abah melangkah, setelah saya berhenti, rekan saya ini yang perempuan itu hilang teh. Oh, jadi kalian bertiga? Bertiga, iya. Yang ngelihat itu kamu aja? Kita semua. Oh, semua. Semuanya. Abah juga ngelihat, tahu gitu. Cuman yang namanya juru kunci ya orang di tempat di situ gitu kan. Nah, kita jalan nyampe di saung gubuk. Di situ kita seperti biasa, setelah nyampe di situ ternyata bukan kita doang yang berdua sama saya yang perempuan ini. Ternyata banyak juga murid-muridnya di situ. Sekitar ada 17 nyampe 20 lah kurang lebih kita. Dan nyampe tempat kita seperti biasa kayak di kobong, kayak di pesantren teh ya, kita sholat biasa gitu. Terus kita ya malam itu pengajian wiridan seperti biasa. Nah, di situ saya merasa punya kenyamanan di tempat itu teh. Jadi seakan-akan saya tuh dari hikuk-pikuk di luar itu kok saya nyaman di sini gitu. Yang ya katakanlah yang namanya di hutan teh ya, makan juga kan seadanya teh. Kadang garam doang sama cabai gitu. Cuman saya merasa betah gitu. Nah, seperti biasa kita di situ kayak kita sholat apa, cuman kita di situ ya normal-normal sih, nggak ada ajaran sesat apa, enggak, normal. Nah, di samping itu ternyata di tempat itu juga ada tempat ritual. Yang di situ kan di bukit itu dikelilingin sungai gede panjang. Di situ ada tempat yang namanya buat pesugihan buaya putih. Terus JM, ada jual janin ada. JM apa tuh? Jual musuh. Oke. Jadi pesugihan jual janin ada di situ. Penukaran janin gitu. Jadi kayak orang hamil hilang gantinya. Di situ kalau saya tuh santri-santrinya lah gitu ya. Ya enggak open sama yang tamu-tamu si Abah ini teh. Ya begitu itu malam kita di situ biasa kayak sholat tahajud apa. Kalau saya pribadi wiridan biasa. Dan rekan-rekan yang lain itu, yang namanya si anak baru kan, nggak tahu itu setelah kita sholat malam itu masing-masing nempatin 1 titik, 2, 3 gitu. Di situ ada saung-saung kecil dan ternyata punya tujuan masing-masing. Ada yang ngambil kekebalan, ada yang nyupang pesugihan, ada yang macam-macam lah gitu. Dan ada juga perempuan 2 itu setiap datang di situ terus pulang itu selalu bawa duit dengan posisi 1 dus. Di situ duit semua teh. Jadi di situ saya kok tempat ini selain saya yang ketahui yang seperti ini positif, kok ada sisi yang lain negatifnya juga. Cuman saya kan bukan ke dalam itu ya, cuma sekedar tahu gitu, cuman nggak banyak nanya lah gitu. Setelah lama kelamaan di situ sekitar antara 3 tahun 4 tahunan lah gitu. Tepat itu di tahun 2020. Di situ setelah kita biasa malam bukan ritual ya, kayak semacam di tempat keramat ya. Di tempat keramat itu ada yang zikiran dikasih pusaka, dikasih ya emas batangan, dikasih yang lain-lain gitu ya. Kayak semacam mustika apa gitu.
Di situ kita baru ngeh selama saya di situ antara 4 tahun itu teh. Baru tahu, Baru paham. Oh, tempat ini ternyata ada yang seperti ini gitu. Dan rekan saya, ya kalau tempat tinggal saya tuh sekitar 1 jam lah. Orang Balaraja, ya Tangerang. Di situ saya ngobrol-ngobrol sama beliau itu ternyata udah 1 tahun lebih ada di tempat itu teh. Dan setelah itu dia mendapatkan ini apa namanya kayak emas batangan. Itu posisi saya juga megang. Ternyata setelah tadinya saya nggak percaya lah kuningan itu mah gitu. Setelah dijual balik lagi bener, bahkan kita pun dikasih-kasihin gitu hasilnya itu teh. Nah di lain sisi itu si abah saya ini selain kita ngajarin yang positif, di situ juga banyak tamunya kayak semacam orang mau nyalon dewan, bahkan ada oknum polwan, saya tahu betul itu. Di situ oknum polwan itu ternyata ngambil sugihan. Seperti itu. Dan beberapa bulan gitu kan, ternyata si oknum polwan ini datang ke situ tuh berhasil teh, beserta tabunya si abah kayak yang nyalon dewan segala itu teh, yang nyalon semua. Hasil semua alhamdulillah. Bahkan ya adalah buat si abah. Cuma saya kan sekedar tahu ya, saya kan bukan tujuan ke situ, bukan tujuan ke situ. Nah di malam itu seorang perempuan ini yang rekan saya ini, dia kan paham ya senior saya di situ teh, ternyata juga ngambil panglaris. Karena si teman saya ini tukang rias pengantin. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya syariatnya gitu teh lancar si beliau teman saya ini. Lancar. Si perempuan teman saya ini. Iya, dia tukang rias pengantin gitu. Lancar gitu. Dan kita selalu seperti itu. Kadang yang kebanyakannya itu yang aneh-aneh lah. Yang datang ke situ aneh-aneh. Apa tuh? Ya kayak semacam orang yang mau nyimpang lah jalannya gitu. Tapi di sana diajarin sama abah atau minta sendiri-sendiri? Jadi kayak semacam cuma diarahin. Ketika ritual emang sendiri. Jadi posisi enggak mutlak dari A sampai Z, enggak. Cuma gini dijalanin gitu teh. Cuma kayak dikasih petunjuk lah. Tapi itu hasil semua teh. Dan enggak selang lama sih ya. Ada juga yang kemarin itu dari daerah tempat saya yang enggak jauh lah gitu. Jadi ada bapak-bapak ke situ ternyata mau ngambil tujuan yang negatif sugihan. Di situ beliau itu numbalin istrinya. Dan itu duduk bareng sama saya. Cuman posisi zikiran itu saya kan nggak tahu niatnya si beliau ini kan ya masing-masing lah kalau saya sama saya gitu kan normal. Dan setelah diimami mana si abah balik lagi ke gubuknya gitu kan. Di tempat keramat itu nyata teh uang ngelumbuk banyak. Bahkan di situ bawa 1 karung dipanggul gitu kan. Dan mau keluar dari tempat itu dapat telepon istrinya meninggal. Itu langsung di situ teh. Dan malamnya itu kita seperti biasa aktivitas, saya kan pulang dulu kata saya bekal habis gitu kan. Nah saya di situ pemikiran wah saya ini udah di tempat yang sesat nih. Cuma dalam arti di tempat yang sesat sementara saya pun ngejalanin yang normal seperti katakanlah di pondok pesantren gitu ya. Di situ kita kadang ada yang belajar yang ini, belajar yang itu, ada yang belajar kekebalan, ada yang belajar yang macam-macam lah. Karena saya juga kan kerjanya sebagai keamanan ya, security. Nah di situ saya rekan akrab saya, teman kerja. Di situ dia setelah istrinya meninggal itu pengen katakanlah mungkin kejadiannya sama dengan saya, pengen nenangin diri cuman dengan punya tujuan yang negatif pula. Saya kan nggak tahu, walaupun teman akrab kan kalau hal pribadi kan saya nggak banget ya, punya batas lah gitu ya. Dan kita datangin ke abah ke tempat itu. Di situ itu kita ngobrol-ngobrol. Nah kata si beliau ini kalau kita nanti pengen lebih bebas ngobrol ke tempat aja langsung. Nah di situ kita jalan kaki lagi seperti biasa nyampe tempat. Nah si abah ini ngomong gini nyeletus, temennya orang mana? Kata saya masih daerah saya bah. Kalau bisa jangan pulang ya, nginep kalau bisa. Teman saya kan ngomong sama rekan saya, tuh ditawaran sama siapa jangan nginep kata saya. Tapi nggak tahu itu si abah kok mungkin udah sinkron kali itu ya antara tujuan si teman saya dengan si abah ini kok kayak nyambung padahal belum cerita.
Dan ternyata si Abah ini udah nebak bahwa teman saya itu punya tujuan yang buruk. yang buruk seperti itu. Nah, singkat cerita kita jalan lagi melewati hutan belantara, perbukitan kayak gitu. Nah, di situ itu pas kita ngobrol-ngobrol, jadi setelah sebelum maghrib itu di situ kita suruh beli peralatan buat ritual. Iki arane alas Cidilem. Itu kayak kembang 7 rupa, buhur segala dupa. Si rekan saya itu kan nyanggupin. Kita keluar dulu dari tempat itu antara 40 menit ke pasar. Untungnya di situ kita beli peralatan itu ada. Itu pas beneran ada, padahal udah sore ya. Nah, saya tuh udah beres ngambil peralatan itu teh. Balik lagi kan kemalaman, bawa motor posisinya ada videonya. Jadi posisi bawa motor kemalaman, di situ kita ngobrol-ngobrol, makan segala di gubuk itu kan. Teman saya ini kerasukan sosok macan penunggu tempat itu. Katanya kamu ngomongnya gitu ya. Katanya kamu kesini mau punya tujuan apa? Kok bisa sampai sinkron dengan Abah ini? Nah, teman saya kan ngomong. Akhirnya terbuka. Di situ teman saya punya tujuan ngambil ya pesugihan lah, katakannya seperti itu. Jadi kalau saya kan di situ kan cuman tepatnya bukan ngantri ya, emang tempat nenangin diri teh. Jadi datang ke tempat itu kita malam ngobrol-ngobrol, nah baru kita ziarah. Tadinya bertiga sama si Abah, rekannya ini berikut anak si Abah juga datang. Kita makan-makan di situ. Tepat jam 11 malam teh. Kita menuju ke tempat keramat ini. Kalau saya seperti biasa, masing-masing tujuan amalan. Nah, posisi setelah si rekan saya ini duduklah gitu kan, ritual segala macem. Kita tuh kayak apa ya? Jadi sebelum kita duduk ritual itu dikasih amanat. Nanti kalau ada datang mobil ambulan ataupun kereta titip, kamu jangan sampai ngikut. Kalau kamu sampai ikut, minimal 10 menit, 30 menit lah lamanya, kamu bahkan nggak ada. Bahkan tewas. Dan ternyata kita itu, ini mungkin awalnya saya itu halut ya. Jadi kita berjalan seperti biasa wiridan, posisi mata terbuka. Oke lah kalau kita misalkan mata merem, anggapnya kita halu apa gitu. Posisi itu pas melek, situ ada kereta. Dan rekan saya ngikut, saya pun ikut pula teh. Bodohnya saya, seharusnya kan nyegah. Kenapa saya juga ngikut teh. Singkat cerita itu, situasinya itu dibawa ke tempat alam seperti itu kayak senja itu teh. Duduk itu kan malam, cuma terang itu silo merah kayak senja itu, kayak di pantai lah. Nah, kita berangkat itu nggak lama sih. Setelah nyampe itu ada kayak semacam keraton. Di situ pun tertera namanya, boleh disebutin teh? Boleh. Keraton Cidilem. Jadi kamu pas lagi zikir tiba-tiba ada kereta lewat aja gitu? Seperti bukan lewat ya, ada nongkrong aja. Rekan saya ini ikut, kan tadi amanat. Kalau ada kendaraan ambulan ataupun kereta titip, jangan sampai ikut. Si teman saya kegoda, diajak. Bodohnya saya bukan nyegah, saya juga ngikut. Itu bodohnya saya. Setelah kita nyampe tempat, ada kayak keraton gede itu teh, namanya Keraton Cidilem. Di situ Cidilem. Keraton Cidilem namanya. Di situ kita selama turun dari kereta nih, jalan masuk ke keraton itu teh. Jadi di sebelah kanan itu kayak ada orang direbus. Nah, kita jalan, di sebelah kiri kita kayak nginjek-nginjek orang. Saya sempat mikir, apa saya waktu zikiran itu tidur tah? Apa ini mimpi tah? Tapi posisi melek. Oke lah kalau merem kan, itu melek tah saya. Nah, ketika nyampe tempat masuk diantar, kayak semacam itu prajuritnya itu kayak teteh tahu ya di film Asoka India. Seperti itu teh tampangnya. Nah, kita jalan. Setelah jalan kita diantar ke ruangan teh. Di situ kita diajak masuk. Di situ tuh banyak harta. Ada yang uang,
ada yang emas batangan, ada yang berlian. Rekan saya ditawarin, kamu tujuan mau apa? Mungkin udah dari niat hati itu ya. Nah, singkat cerita diambillah itu. Cuman gantinya orang yang tersayang. Nah, Dia ngambil apa? Uang? ngambil uang, Oke. ngambil uang. Dan nggak lama, nggak tahu dari mana itu si Abah ini datang. Kamu bodoh amat, kan udah Abah saya larang. Kamu jangan sampai ikut. Kenapa kamu ikut? Tapi sempat nego teh. Nah, begitu kita sadar lagi tuh, ternyata itu duduk itu kan malam ya, di atas jam 11-12 lah gitu. 6 pagi teh. Dan di situ sebentar ya. Saya ingat kata orang-orang tua zaman dulu ya, katanya alam kita malam itu kan beda. Jadi di situ kita sebentar, kok jam 6 pagi. Betul. Rekan saya pun udah pada nggak ada, kita berdua ditinggal gitu. Dan di situ ada teh si emas sama yang dikasih tadi yang ada. dikasih tadi ada. Setelah itu kita dibawa ke gubuk itu lagi kan. Setelah tawar menawar, ternyata yang beliau kasihkan ke teman saya ini minta anak perempuan. Di situ kita kebingungan ya. Kita konsultasi ke si Abah, kita ngobrol-ngobrol, gimana katanya, kalau kamu mau nekat ambil, bahaya. Akhirnya saya nasehatin, kalau kamu sampai ngambil ini saya yang bikin dosa karena kamu taunya saya yang ngajak kamu. Nah, singkat cerita, di situ kita ngobrol-ngobrol, negosiasi, akhirnya alhamdulillah teman saya sadar dan nggak diambil. Itu aman deh. Nah, kita selama sekitar antara seminggu 2 minggu ya, kita pun datang ke situ lagi buat tujuan yang positif ya. Dan nggak tahu kenapa ketika ada orang yang tujuannya mau yang pesugihan, di situ ada satu oknum kiai yang punya pesantren di daerah saya, cuma nggak saya mau sebutin. Jadi si beliau ini mau ngebangun pondok pesantren, akhirnya sampai nikah dengan bangsa jin. Kita turun di situ antara dari gubuk ke tempat sungai itu sekitar 50 meter, ritual di situ teh. Didudukin di sungai, yang ngambil nikah sama jin itu kan, nggak tahu kenapa itu hilang. Si beliau ini, si kiai ini, si oknum kiai ini. Nah, setelah itu kita nggak ngirauin ya. Pas begitu kita balik lagi ke tempat peristirahatan kan, ke gubuk, dan kita dapat cerita dari si Abah, sukses itu orang. Sekarang si kiai itu pondoknya gede sekarang. Saya tahu tempatnya, cuma saya nggak bisa sebutin lah. Nah, di situ ada lagi yang datang, pokoknya macam-macam dah. Ada lagi yang mau jual janin. Jadi posisi ada anak remaja yang hamil duluan. Ya. Di situ itu dia tuh mau awalnya sih nggak ada persetujuan dari orang tua lah ya. Jadi ngehilangin di situ. Dan nggak tahu kenapa itu ketika ritual dipegang itu kok bener tuh ya, itu kempes. Dan setelah dicek pun di di USG tuh kosong, nggak ada. Jadi nggak pakai cara aborsi gitu ya? Nggak, di situ hilang aja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada yang ngambil JM, jual musuh. Di situ ritual itu harus nyiapin kambing putih dan segala macam. Di situ si orang ini kan nyembelih si kambingnya itu meninggal. Nah, di samping ada tempat yang itu kan, kita kayak semacam dipagerin, disekat itu. Oke. Di situ itu ngelumbuk uang banyak teh. Saya punya videonya. Itu uang asli. Bukan uang gaib, bukan daun, enggak. Itu asli. Saya punya. Nah, setelah itu kan pulang. Dan ada juga rekan saya yang lama ini, ya masa umuran saya. Dia itu ngambil nikah dengan bangsa jin. Jadi harus nyiapin kamar khusus, segala macam, bener tuh ya? Benar. Kayak gitu ya. Nah, jadi biar dia kaya maunya. Kaya, cuman syaratnya nggak boleh nikah. Kalau mohon maaf kalau mau saya kasar, kalau jajan di luar diperbolehkan. Cuman kalau menikah nggak boleh. Di sekarang itu teh lumayan, mobilnya banyak, rumahnya tingkat. Tapi kalau dianya udah nikah, kata si Abah ya yang beliau ceritain itu kalau nikah itu antara dua, miskin udah pasti ataupun dianya yang meninggal. Enggak, kalau misalnya dia datang ke sana dia udah punya istri, tapi dia mau nikah sama iblis, gimana itu? Kalau itu yang pertama itu harus ada persetujuan.
Jadi nggak katakanlah nggak boleh selingkuh teh. Di situ harus ada persetujuan. Kalau mau gitu kan. Itu cerita dari si Abah itu kan kalau mau. Cuman kebanyakannya itu yang single sih. Dan saya sendiri pun tahu itu orang mana ya, orang Jakarta kalau nggak salah itu. Dia itu kan janda sama. Cuman dia sistem kayak semacam kawin kontrak. Cuman seketika ritual itu nggak boleh di rumah. Jadi si beliau ini, si yang saya tahu ini kan kontrak di situ itu selama 3 bulan teh. Bener itu. Jadi dia itu yang namanya suami istri teh ya. Jadi berhubungan itu ada ya, datang itu kayak sosok orang gitu. Padahal ya bukan. Nah cerita si beliau yang ngambil nikah ini kan, yang kontrak ini kan, yang si janda ini cewek. Katanya itu kalau berbuat itu edan-edan katanya. Berapa kali lipat dari sama manusia teh nafsunya itu. Ya iyalah namanya iblis. Itu. Ya beda lah manusia. Kata saya apa iya tak kata saya. Cuman itu tadi teh. Terus kamu ngambil apa? Kalau saya sih ke situ tuh ya tujuan nenangin diri buat pegangan hidup lah. Enggak mau kenapa teh. Kalau Tapi saya kamu ditawarin sama Abah? ditawarin enggak, cuman dipersilakan juga enggak. Cuman dalam arti kalau saya misalkan ngomong kemungkinan ya. Cuman selama ini enggak, bukan belum sih enggak. Lagian saya enggak punya tujuan ke situ lah. Buat pegangan hidup aja gitu. Nah, selang itu selama sebulan saya pun ya setelah apa yang namanya capek kayak kerja aktivitas, nenangin diri lagi ke situ teh. Di situ saya duduk lagi ritual, amarkan saya nggak tahu kenapa saya tuh ketika ritual duduk itu di samping saya tuh nyala. Apa? Merah bener. Dan kalau saya dikasih tahu sekarang itu kayak mustika merah di 5 kali teh. Merah cuma saya nggak mau ambil. Dan rekan saya kerasukan itu nunjukin Itu. pusaka, bukan. Oh, pusaka yang lain. Pusaka yang lain. Jadi teman saya ini yang gampang kerasukan ini kan diarahin dari tempat ritual itu jalan sekitar 10 meter, 15 meter lah gitu. Jadi jalan itu dikasih pusaka samurai, pedang samurai. Ada fotonya. Jadi kayak apa ya, ngegeletak aja gitu. Cuman awalnya sih kita lewat di situ nggak ada apa-apa. Kok ketika itu ditunjukin dengan teman saya kerasukan ke tempat itu, jadi kayak semacam minta ditaburin di bak air sama kembang 7 rupa, disiram itu ada kayak nyelip di rimbunan lah tanah, pas dicabut itu panjang teh samurai, ada fotonya. Oke. Itu samurai bener-bener. Dan teman saya ini ada yang tahu, coba katanya kalau emang tuh samurai asli dicoba sama paku. Kalau paku itu digini aja putus, itu asli. Jadi pusaka zaman dulu. Dan saya pun di situ sempat dan sama rekan saya tuh jadi sama si Abah itu saya masih ingat betul teh di bulan Muharram, kalau orang Jawa itu bulan Suro ya. Di tepat di malam 1 Suro saya suruh merapat sama si Abah di situ, saya merapat cuman sendirian. Dan yang murid-muridnya pun ada, cuman dari rumah saya sendirian sengaja. Disuruh puasa 3 hari. Saya puasa yang terakhir yang ketiga hari itu di tempat itu duduk, suruh duduk sendirian. Biasa jikiran, ya cuma gak naik-naik lah. Masih jikiran ajaran agama teh. Enggak yang gimana-mana enggak. Nah, di situ sekitar 1 jam, 1,5 jam lah kita semalaman gitu kan. Di situ nggak tahu kenapa ada lumayan teh berlian. Di depan saya itu ada, sampai sekarang ada 2. Yang satu segede bola, yang satu 5 kilo. Dan saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, katanya lumayan, katanya berlian mahal. Kata saya nggak tahu lah yang namanya barang ini kan. Di situ saya ternyata punya gerentek hati itu setelah saya disuruh puasa 3 hari, duduk di situ, geretak itu pengen punya buat bekal hidup. Jadi tujuan saya tuh pengen punya pegangan buat bekal hidup, buat ibadah lah gitu kan. Dan sampai sekarang pun barang itu masih ada, dijual ke sana ke sini. Nggak pada yang nggak nyanggupin karena kan berlian, bukan emas. Dan ada Cina di daerah Citaraya, Tangerang, saya ajuin barang itu, minta surat. Ternyata pas saya nanya katanya bikin surat berlian itu ada di Bekasi dengan minimal habisnya itu 15 juta. Saya kan nggak punya uang ya. Ya sampai sekarang masih ada teh. Mungkin kalau dijual itu
ini dari si engkoh ini ya, udah angkat T, bukan M lagi. Dan cita-cita saya sih kalau misalkan itu laku sih, ya pengen bangun tempat itulah. Itu kan cuman gubuk Teh ya, saya pengen bangun gitu. Dan saya pun gini Teh ya, nggak tahu kenapa, mungkin Teteh paham lah sambil nanya saya. Dan saya entah itu lagi pusing, lagi edon, lagi keadaan bahaya kok datang. Wujudnya apa? Dengan secara tidak langsung itu kayak semacam kayak ngedampingin kali Teh ya. Jadi wujudnya itu sosok seorang perempuan Teh, yang biasa dikatakan ratu lah gitu. Jadi nasihat-nasihat apa itu sering ke saya tuh, kayak ngenasihatin. Dan kadang di rumah pun kadang ada, ya bukan ngobatin sih, karena bukan dokter ya, ngebantu lah Teh. Dia yang ngasih arah, kayak semacam pembersihin rumah apa, cuma Allah alam lah. Itu mah saya juga kan suruhan gitu kan, karena dia datang ngasih tahu seperti itu Teh, ya saya. Oke, berarti sampai saat ini hubungan baik sama Abah masih dijalani? Sampai sekarang alhamdulillah. Masih suka main ke sana? Masih suka. Ya kalau ditanya sama Mas Nanto, itu apa ya? Itu apa sih kok bentuknya perempuan suka datang di saat kamu lagi ada masalah. Sekarang gini, 1 sampai 2 hari kita di suatu tempat itu, bahasalah dikatakan keramat atau tempat itu banyak orang yang cari sesuatu, berarti kan dimensi goibnya, energinya kuat di sana. Terus sehari 2 hari sampai 1 bulan 2 bulan mungkin kamu belum dapetin hasil apa-apa. Belum. Tapi setelah sekian tahun kamu di situ, yang namanya energi itu pasti akan ngikut sama kamu. Mungkin. Pasti ada yang ketarik sama kamu. Mungkin. Makhluk goib itu nggak bisa kita paksa untuk bisa ngikutin kita atau kita suruh buat ya udah lu ngikut sama gua, mau dampingin gua, itu nggak semuanya bisa. Ya apalagi yang namanya pendamping, orang banyak yang bilang itu kodam. Kodam itu ada yang dari leluhur yang memang turunan, ada yang kita ambil secara tidak sengaja saat kita melakukan perjalanan goib, perjalanan spiritual. Ya contoh kayak kamu melakukan perjalanan spiritual, kamu belajar bagaimana caranya khusyuk. Khusyuk itu seperti meditasi, fokus. Kamu ngambil ketenangan untuk ya entah kamu zikir, entah kamu lagi ngaji, tapi kan itu butuh ketenangan dan fokus. Benar. Sampai akhirnya sinkronnya energi itu akhirnya nyatu sama badan kamu. Setelah sudah nyatu, mungkin di alam mereka ada ketertarikan di badan kamu karena energinya bagus. Nah sama kayak saya mungkin dengan satu teman saya bisa melihat, saya bisa merasakan, saya tiba-tiba dapat hal-hal spiritualis, dia enggak. Karena kenapa? Itu pilihan. Jadi mereka itu juga memilih mana tempat yang cocok untuk dia. Sakit aja milih. Nggak mungkin orang tuh setan nyakitin orang ya. Contoh ya, kayak misal kamu kuat, istrimu nggak kuat, nggak mungkin dia milih untuk nyakitin kamu karena dia tahu badan kamu kuat dan nggak bisa nyakitin kamu. Akhirnya dia nyari yang paling lemah untuk nyakitin. Antara orang terdekat saya ini. Nah, sama juga kayak dia ngebantu. Dia mau ngebantu, istri kamu nggak bisa atau teman kamu nggak bisa, tapi kamu yang punya tingkat kepekaan itu. Karena apa? Intensitasnya kamu di dunia spiritual sudah mulai keasah sedikit demi sedikit. Walaupun kamu nggak tahu, gue nggak tahu ritual yang terbaik itu kayak gimana karena abah nggak ngajarin, gue ya cuma ngikut aja, ya apa paling diajarin sama abah cuma begini, gini ya gue jalanin, nggak yang kayak teman-teman gue ritualnya ritual buruk, ya punya tujuan. Saya ya udah lempeng-lempeng aja, dari kita lempeng, kita lurus, kita benar berarti kan energinya positif. Nah mungkin yang datang sama kamu ya udah itu wujud terima kasihnya mereka, atau dia senang ngelihat kamu sudah punya apa ya kefokusan, kekuatan di batin kamu udah makin kuat karena awal datang ke situ kamu lagi gundah gelisah. Bener. Nah yang sekarang sudah bukan nggak mikirin orang tua kamu tapi jauh lebih tenang. Jadi gunakan apapun yang Tuhan kasih. Jangan jadi musyrik, gunakan dengan baik. Kalau memang itu untuk tujuan baik ya lakukan untuk baik. Kalau sudah melenceng tinggalkan. Karena yang bisa menyetop, menyudahi, menyelesaikan itu bukan orang lain tapi kita sendiri. Kalau memang itu bagus ya lakuin. Sekalian kan kita membantu banyak orang. Iya, betul. Sekalian juga apa yang ada di batin kita terobati, kayak ngelihat orang sembuh, ngelihat orang senang kita puas juga, kita bangga juga. Tapi kalau untuk nyakitin orang atau membebani orang nggak usah. Walaupun saya tahu tempatnya. Iya. Walaupun kita ngebantu orang itu ya sebisa kita lah. Ya karena balik lagi gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Tuhan yang ngeridoin. Jadi apapun itu mintalah sama Tuhan gitu.
Oke, ada lagi? Siap. Berarti sampai sekarang masih berhubungan baik dengan Masih Abah, berhubungan baik. masih tetap silaturahmi dan tetap ya nggak boleh ikut-ikutan tujuan-tujuan yang buruk. Oke? Emang oke siap. Cuman tempat itu walaupun saya tahu yang banyak yang berdatangan ke tujuan A, B, C, D yang negatif teh. Saya kan tahu nih. Ya saya mah ya kamu sama kamu gitulah masing-masing. Iya, sama kayak kita hidup. Kita tahu teman kita itu menjadi maling. Ya bukan berarti kita juga harus jadi maling. Jadi temenan sama siapa aja, boleh memilih. Kalau sikonnya memang dia satu circle sama kita, kalau kita bisa jadi nggak toxic, nggak muka dua, ya udah kita lakuin apa yang menurut kita benar aja. Ya kalau lebih baik ya kayak orang pepatah bilang main sama tukang minyak wangi jadi wangi. Kalau kita lebih baik kalau memang di sana alur dan alirannya mulai kurang baik, ya kamu yang bisa ngerem badan kamu sendiri. Jadi ketika balik lagi tuh ya, ketika saya tuh masuk ke dimensi itu bener tuh ya? Kalau dimensi gini, banyak cerita di pendakian gunung yang lebih sering. Orang daki gunung bagi dia itu tersesat cuma 2 jam. Ada yang cuma 1 hari. Tapi dinyatakan di dunia nyatanya, di realnya, dia itu hilang udah 2 minggu, hilang udah 2 bulan. Dan itu bener tuh ya? Hari. Memang benar. Karena waktunya mereka itu jauh lebih melambat dibandingin kita di sini. Tapi saat kita di sini, rasa di sana 5 menit, di sini udah 5 jam gitu. Memang ada yang namanya perjalanan beda dimensi Beda kan. dimensi lah ya. Astral projection juga ada, tapi itu nggak sembarangan orang bisa kembali lagi ke dunia nyata, nggak sembarangan orang juga bisa memasukinnya. Jadi memang orang-orang terpilih yang mungkin lagi pikirannya dia lagi nggak fokus, terus memang ada satu tujuan ke dimensi lain. Hati orang nggak ada yang tahu kayak kamu memang lagi fokus, tapi kamu nggak tahu hatinya teman kamu gimana. Ke bawah. Nah itu aja. Tapi kalau yang dibilang benar nggak tadi sana, iya benar memang ada. Bener ada tuh ya? Benar ada. Oke, sudah puas? Siap. Oke, terima kasih buat Mas Nanto, terima kasih juga sahabat mistis yang sudah mendengarkan cerita Mas Nanto. Ambil hikmahnya, sepandai-pandainya diri kita untuk menahan nafsu di sekeliling kita yang baik ataupun buruk. Tapi lebih baik lagi kita tetap fokus pada tujuan awal. Kalau kita lihat keadaan di samping kita, teman-teman kita sudah melakukan hal yang buruk, hal-hal yang menyimpang, kita rem diri kita. Karena apapun yang terjadi sama kita di ke depan itu karena ulah kita, bukan ulah orang lain. Kayak contoh, kalau Mas Nanto tujuannya sama kayak orang-orang yang datang, mungkin sampai sekarang dia maunya pesugihan, mungkin dia udah ikut ini, tapi fisik, batin, pikiran dia udah mateng. Kalau dia kesana hanya tujuannya untuk menenangkan diri. Jadi hal hitam, hal putih, semua akan menjadi abu-abu kalau otak kita sama hati kita nggak sinkron. Jadi buat sahabat mistis semuanya, jadiin pelajaran apapun yang kalian dengar di sini buat ambil sisi positifnya. Karena yang negatif, yang buruk itu harus dibuang. Harus dibuang. 2025 mikirnya kan harus pintar ya. Apapun yang di sini jadiin pelajaran. Semua kesalahan itu milik kita karena kita hanya manusia. Kebenaran semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat mistis semuanya sehat selalu, amin. Berkah dunia akhirat, amin. Terus jangan lupa, jangan bosan, tontonin terus channel saya. Nih tangannya ke sini. Nah, subscribe. Dan sekali lagi saya ingatkan kalau yang mau jadi narasumber, mau konsultasi, mau ketemu aku, mau apapun itu yang berurusan dengan Ria Puspita, boleh hubungi admin. Ada admin Ririn, ada admin Sasi. Boleh ke Instagram aku @riapuspita93. Di situ ada nomor telepon, ada Linktree juga. Kalau Linktree bisa langsung kalian WA. Terima kasih buat sahabat mistis. Kita kembali lagi di episode video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.